Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti Menara Doa setiap hari. Dan saya percaya ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan terus kerjakan buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini, baik yang ada di Holy Spirit Room, baik yang mengikuti secara online dan menggunakan laptop, tab dan juga handphonenya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita minta biarlah hari ini Tuhan terus melawat kita bersama-sama. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan kita akan diubahkan Tuhan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami sepanjang minggu ini. Kami percaya Engkau terus bawa kami ya Tuhan. Untuk kami terus melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Biarlah ya Tuhan level iman kami terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Lewat setiap firman yang ditaburkan lewat gembala kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya ada banyak hal yang Tuhan bukakan buat kami. Kami minta hari ini Roh Kudus tuntun kami lebih lagi ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan secara pribadi ya Tuhan. Mereka yang mengalami beban masalah apapun, Tuhan angkat ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Dan kami akan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Sekali lagi bersama-sama katakan, Bapakku, haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Mari sembah Dia, katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku.
kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan, Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengejar kebaikan-Mu selama sepanjang. Haleluya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sepadia, oh, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari datang sepadia Bapak Saudara. Tuhan, Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu buat kami. Dari hari ke hari, dari minggu berganti minggu, kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Ini doa kami Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu sepadia. Haleluya. Oh, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Oh, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Oh, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Oh, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari sembah Dia Bapak di sana. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Haleluya.
banyak yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Makasih Roh Kudus bahwa kami umat-umat untuk kami terus bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu buat kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, teramat baik buat kami ya Tuhan. Oh ralabataka ralabalaba, kami persembahkan hidup kami ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Oh ralabataka ralabalaba, dengan apa dapat kami balas segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap cinta, kami tetap memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Mari katakan terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sembah Dia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, persembahkan seluruh hidupku ya Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari dengan imanmu katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ini doa kami ya Tuhan. Ku tetap setia. Walau Tuhan datang menerpa, ku tetap setia. Angkat tanganmu, sembah Dia. Terlalu banyak
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhanku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. Hanya Engkau segala-segalanya buat kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan terus dekat dengan Engkau Tuhan. Ini doa kami Bapa. Mari bersama-sama katakan, Engkau Allah, Engkau Allah dan Raja. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu menatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Waktu ku tak aku, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan
lagu ini, pujian ini sungguh sangat ya Tuhan menguatkan kami. Waktu kami takut, waktu kami bimbang, waktu kami bingung, hanya Tuhan, kepada Tuhan kami berseru, kami berdoa. Tuhan tahu keadaan beberapa daripada anak-anak-Mu yang hadir di menara doa saat ini Tuhan. Baik yang ada di Holy Spirit Room tempat ini, maupun ya Tuhan anak-anak-Mu yang ada di menara doa online. Tuhan, sebagai hamba-Mu, aku minta Bapa, ketika mereka berseru, berdoa kepadamu, beri mereka ya Tuhan kekuatan-Mu, berikan mereka damai sejahtera-Mu, berikan mereka ya Tuhan hikmat. Kami berdoa Tuhan Yesus, tuntun anak-anak-Mu ini, bimbing mereka, tunjukin jalan yang harus mereka putuskan, pilih ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang lagi beban berat, susah, biarlah ya Tuhan berikan penghiburan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami. Mari doa saudaraku, datang pada Yesus, buka suaranya. Saudara bisa curahkan isi hatimu. Saudara bisa cerita akan ketakutan, kekhawatiran. Mari Bapak Ibu Saudaraku datang pada Yesus sekarang. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari dengan iman nyanyikan lagu ini. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Tuhan, biarlah ya Tuhan hari ini kami akan melihat mujizat-Mu terjadi buat setiap kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat itu nyata. Mujizat masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bicara secara khusus. Saudara, kita naikkan nyanyian lagu ini. Kita sebagai doa kita, curahkan isi hatimu. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatimu. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi
Tangan kasih-Mu membuat kami lega Tuhan. Tenang, ada damai sejahtera dan sukacita-Mu. Sekarang ya Tuhan urapi hamba-Mu. Ya Tuhan untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu, mengajar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi pelita ya Tuhan buat jalan kami. Terang ya Tuhan buat jalan kami. Terima kasih Tuhan urapi ya Tuhan hamba-Mu. Ya, untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, yaitu jalan menuju kepada kebesaran dan kehormatan. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita ingin, saudaraku, ya kan, berada di jalan yang menuju kebesaran dan kehormatan. Nah, saya ingin sharingkan kepada kita semua ini tentang satu percakapan Yesus dengan murid-muridnya pada waktu itu, saudaraku. Ada daripada ibu Yohanes dan Yakobus, kita sebut sebagai anak-anak Zebedius. Saudaraku, dia datang kepada Yesus sama dua anaknya, mereka sujud nyembah. Saudara ingin minta sesuatu dari Tuhan. Ya pasti seorang ibu kalau minta sama Tuhan, pasti dia ingin supaya anak-anak itu jadi orang besar lah. Ya saudara, setiap kita juga ingin supaya anak kita jadi orang besar. Katakan amin saudara. Dia minta, ya kan. Nah mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama ayatnya saudara. Matius 20 ayat 20. Nah, Yesus itu menggambarkan bagaimana jalan menuju kebesaran dan kehormatan, saudaraku. Ya, kita akan lihat di sini, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Siapa namanya anak-anaknya? Yakobus dan Yohanes. Ya saudara ya. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Lalu kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, baca yang keras, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Saya mau nanya sama mama-mama. Pernah gak minta sama Yesus, doa minta sama Yesus seperti permintaan daripada ibu Yohanes dan ibu Yakobus? Pernah gak mama? Saya pernah ngomong sama istri saya, minta dong anak-anak kita supaya dapat kedudukan yang besar di mata Tuhan. Bukan kedudukan ini kan, katakan amin. Gak salah loh saudaraku. Tuhan gak tolak ini sebenarnya saudara. Gak tolak. Kadang-kadang kita cuma mau anak kita nih mungkin jadi dokter, jadi apa. Oke, tapi saudaraku itu bukan ya kan jalan kebesaran. Kita akan lihat jalan kebesaran itu di mana. Dia kan ingin duduk di dalam kerajaan nanti. Ya kan, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Artinya Yesus jadi raja. Saudaraku, yang duduk sebelah kiri dan kanannya itu anaknya dia. Itu permintaan yang keren saudaraku. Bisa duduk di sebelah presiden Indonesia misalkan. Ya kan, duduk di sebelah orang-orang besar. Jadi besar kan saudaraku. Di mana kita duduk, ya kan? Nah, saudara apa jawaban daripada Yesus? Kita akan lihat sini. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Saudara, lihat bahasa Yesus. Kata mereka apa? Kami dapat. Ini mereka nggak ngerti nih, saudaraku. Iya, ya Yesus jawab begini, ya kan? Yesus tidak tolak, cuman Tuhan nanya, bisa gak dapat? Dia bilang, ya kami bisa kok, bisa. Tapi mereka gak ngerti. Ayat 23 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang kepada siapa Bapakku telah menyediakannya. Itu jawaban Yesus. Tetapi saudara dengar di sini, saudara. Tuhan kasih jalannya, kasih caranya untuk supaya bisa, ya kan, duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya Yesus, menuju kebesaran dan kehormatan. Dia kasih cara. Dikatakan begini, mendengar hari itu marah 10 murid yang lain kepada kedua saudaranya. Sebenarnya tuh Yesus gak marah,
tapi mereka tidak ngerti. Kita lihat di sini. Yesus kasih caranya ayat 25. Kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-27. Lalu dia jelaskan tentang contoh teladan dirinya. Saudara, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Caraku beda. Cara menuju, kan kalau orang-orang dunia ini, kalau untuk supaya kita menjadi dihormatin, ya kan disegani, kita harus keras, kita harus kejam sama mereka, supaya mereka takut. Itu maksudnya Tuhan Yesus ajar. Dia bilang kalau kita tuh enggak loh. Gak gitu jalannya. Yaitu jalannya gimana saudara? Ya kan? Barang siapa, baca yang keras, ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Ya kan? Harus jadi pelayan. Terus dijelaskan lagi, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Pelayan yang melayani hamba. Sudah tidak ada lagi hak untuk dapatkan upah. Saudara, ya kan? Pertama jadi pelayan. Yang kedua jadi hamba. Sama seperti anak manusia dia gambarkan. Datang bukan untuk dilayani. Kalau kamu hanya minta dilayani, kamu tidak akan pernah bisa. Itu bukan jalan menuju kebesaran. Ya kan? Bukan untuk jalan untuk menuju kehormatan. Tapi jalan menuju kebesaran dan kehormatan adalah apa? Untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Yesus adalah jalan apa? Jalan melayani. Ya, bukan dilayani. Memberikan apa? Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Rasul Paulus menjelaskan dalam Filipi 2, saudara, ya kan? Kalau kita lihat di Filipi 2 tuh dari mulai dari ayat 8 sampai ayat 11 dikatakan Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Tidak ada kuasa manapun, tidak ada nama-nama apapun, semua nama-nama, mau nama-nama sakit penyakit, nama-nama dewa-dewa, nama raja-raja, nama apapun tunduk di bawah nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus, ya kan, adalah seorang apa? Pelayan dan hamba. Yang bahkan dia taat mati sampai ke atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudara, ini dia. Jadi Yesus menjelaskan jalan menuju kepada kebesaran dan kehormatan Allah menjadi apa? Menjadi pelayan yang berani berkorban, mendahului kepentingan orang lain. Nah ini saya kok lagi seneng khotbahin ini saudaraku. Karena apa? Ini untuk membantu saya. Untuk terus hati ini saudara, itu detaknya, heartbeatnya ini. Ya kan? Bisa gak saya dahulukan orang? Bisa gak utamakan? Dimulai dari keluarga aja kita mulai. Jadi pelayan di keluarga kita. Saudara, di lingkungan sekitar kita. Kalau saudara ambil keputusan untuk menjadi seorang pelayan yang melayani dengan cara mendahulukan kepentingan orang lain, menjadi pelayan yang memudahkan hidup orang lain, menjadi pelayan yang menolong orang lain mewujudkan impian mereka. Saya yakin saudara, ya kan, di mata orang-orang yang saudara layani, saudara adalah orang yang besar. Mungkin mama mertua punya impian untuk punya rumah. Dan saudara wujudkan impiannya. Di mata mama mertua, saudara orang besar. Setuju saudara, katakan amin. Ya, saya yakin itu. Ya kan, apapun. Ya kan saudara, apa yang kita bisa buat ke orang. Ini jalan menuju besaran. Nah, saya ingin saudaraku yang aktif, yang rajin di menara doa. Ya kan kita udah 3 tahun, ya saya berpikir saya mengajar, saya mendoakan saudara setiap hari. Saya selalu mengharapkan saudara menjadi orang-orang yang diangkat Tuhan, besar, ada kehormatan, dapat kemuliaan Tuhan. Itu doa dan harapan saya. Ya,
Katakan amin saudaraku. Nah kan, saya ingin saudara adalah orang yang berdampak intinya. Berguna. Saudaraku, ada orang yang mau melayani. Saudaraku, jadi jalan untuk mau besar. Saudara mau besar apanya? Mau besar bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, saudara mau jadi besar. Jalannya adalah melayani. Katakan amin. Berani berkorban mendahului kepentingan orang lain. Memudahkan hidup orang lain. Menolong orang lain mewujudkan impiannya. Katakan amin. Ada banyak orang yang punya harapan keinginan kita saudara wujudkan. Saudara akan jadi orang besar. Sekali lagi saya mau ngomong. Seorang presiden, dia orang besar. Tetapi kebesaran presiden dari beberapa presiden itu diukur daripada apa saudara? Dampaknya ketika dia menjabat. Setuju gak saudara? Katakan amin. Seberapa besar dampak dia waktu dia menjabat. Ya kan, orang kan hitung, kan lihat apakah dia menjabat hanya untuk memperkaya dirinya dan keluarganya atau sekelompok orangnya, ataukah dia menjabat untuk memperkaya rakyatnya. Di sini saudara kan, ini ukuran seperti juga kita, saudaraku. Dalam hidup kita, ya kan, kita bisa mungkin ada beberapa yang dapat kepercayaan punya harta yang banyak, jabatan yang tinggi atau pengaruh dan lain sebagainya. Orang kan lihat kebesaran itu dari apa saudara? Dari pelayanan kita. Pelayanan dalam arti yang memberikan dampak positif kepada setiap orang. Nah hari ini saudaraku, saya ingin bagikan simple saja tentang pelayanan. Nggak rumit. Kita kan melayani cukup, kalau saya sebagai suami, layani istri, layani anak-anak. Sebagai pelayan buat mereka. Bukan bos. Saya sebagai gembala sidang di Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah, saya dudukin diri saya. Saya bukan bos buat mereka, saya ini pelayan. Ya kan, yang mau mendoakan, mau mengajar supaya apa yang menjadi doa mereka, harapan saudara semua, Tuhan kabulkan, bisa terjadi. Katakan amin saudara. Prinsipnya seperti itu, setiap kita harus ambil setting seperti ini. Nah, bagaimana caranya tentang melayani saudaraku? Saya mau bicara tentang pentingnya kita kalau kita mau dipakai Tuhan sebagai pelayan yang efektif untuk menolong orang lain. Kita harus berani terbuka. Ya kan, terbuka, berani jujur dan terbuka tentang hati kita, tentang diri kita. Saudara, katakan amin. Kalau saudara berani terbuka, berani jujur tentang diri saudara, maka saudara punya hubungan yang otentik. Saya pakai kata otentik. Asli. Ya kan? Bukan hubungan yang seperti kayak pura-pura. Hubungan yang dangkal. Tapi itu hubungan yang sehat dan hubungan yang dalam. Saudara bisa melayani orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Dalam kesedihan. Dia akan bisa buka semua isi hatinya. Dia curahkan semua isi hatinya kepada saudara. Hanya apabila saudara berani buka hati saudara. Ceritakan tentang siapa saudara. Katakan amin. Kita gak akan pernah bisa menjadi pelayan yang efektif. Tapi kita menutupi diri kita atau perasaan kita. Nah oleh karena itu kita lihat ini. Contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini rasul yang sangat efektif. Yang sangat produktif. So dipakai Tuhan cara luar biasa. Saya bilang nih. Ini adalah orang atau manusia. Orang besar saudaraku di mata Tuhan. Karena dampaknya saudara bukan hanya pada waktu dia masih hidup. Sampai hari ini. Tulisan-tulisan Rasul Paulus itu menjadi firman Tuhan. Yang kita pelajari. Ya kan? Dia terjemahkan semua pengajaran Yesus. Secara detail saudaraku. Dia berkata saudara kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 6 ayat 11. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai orang Korintus. Kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagimu. Artinya apa saudaraku? Dia buka semua. Dia cerita semua saudara tentang hati dia. Tentang kesedihannya. Tentang kesusahannya. Tentang penderitaannya. Tentang kekurangannya, tentang kelemahannya. Dia buka semuanya kepada jemaat di
Korintus, kalau saudara baca Korintus 1 Korintus, 2 Korintus, saudara bisa lihat bagaimana Paulus tuh benar-benar dia seperti dia buka semua, nggak ada yang dia tutupi tentang diri dia. Saudaraku, tentang pelayanannya bagaimana. Saya baca, saya perhatikan saudara, benar-benar orang ini hatinya besar sekali. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 29. Saya mau bacain buat saudara begini. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 29. Paulus dia terus begini, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap 40 kurang 1 pukulan, disesah 5 kali. Belakang saudara, cambuk, serius cambuk. 5 kali saudara. Dia bilang 3 kali aku diderah. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang-orang Yahudi, bahaya dari orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. Saudara bayangin, nggak stres tuh. Makanya dia bilang setiap hari itu seperti kayak aku mau mati rasanya. Ya kan? Terus ayat 27 katakan, aku banyak berjerih lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika, perhatikan ayat 29 saudara, sini katakan begini. Jika ada orang yang merasa lemah, kalau ada di antara orang lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Dia relate banget. Kalau kamu lemah, aku tuh bisa rasakan. Karena aku pun pernah ngalami hal yang sama dengan kamu. Jika ada orang tersandung gitu, jatuh, gagal, melakukan kesalahan, dia bilang, tidakkah hatiku hancur oleh duka citaku? Ini hatinya keren saudara. Dia buka semua hidup dia. Dan dia tidak takut untuk dipermalukan. Dia tidak takut untuk, gitu aja gak bisa. Dia gak takut untuk dihakimi. Saya yakin nyaman banget sama Paulus. Seperti senyamannya kita sama Tuhan. Katakan amin. Kalau kita ngobrol sama Tuhan, kita buka diri kita sedetail-detailnya. Kita rasanya setelah kita buka, kita ngomong, kan plong. Betul gak? Nah ini yang saya mau bagikan hari ini adalah saya. Itu harus belajar sebagai pelayan Tuhan. Kalau ada orang bisa curhat sama saya, bisa gak dia bisa sebebasnya dan dia merasa aman. Nggak mungkin bocor kemana-mana. Lalu jadinya malu. Atau saya bikin malu dia. Ini yang kita harus bertumbuh dalam hal seperti ini. Kadang istri juga mau ngomong. Anak juga mau curhat sama kita. Nggak mesti orang lain. Ada anak-anak kita juga punya tangisan. Punya kesedihan, kesusahan. Kalau kita bisa relate sama mereka, nyambung dengan mereka. Dan mereka bilang, kita buka diri sama mereka. Saya yakin mereka mau. Nah pelayan yang efektif, kita bisa jadi saluran berkat. Kalau kita sampai kepada titik ini. Katakan amin saudara. Kalau kita aku gak mau buka. Ini jadi masalah kan gini saudaraku. Kita kan punya pikiran, menurut saya pikiran ini salah. Kita mau nunjukin kepada semua orang tuh kita tuh baik-baik aja. Keadaan kita baik-baik aja. Yang kedua, kita gak pernah buat yang hal-hal yang negatif, gak pernah salah. Dan kita mau tunjukin diri kita tuh sempurna. Sebenarnya orang, saudaraku, ya kan. Kalau kita seperti ini, saudaraku, sulit buat kita mau masuk. Hari-hari ini saudaraku, ya kan. Seperti Tuhan Yesus. Yesus saudaraku, makanya seringkali kenapa Tuhan tunjukin luka dia. Kepada Thomas dia tunjukin lukanya. Saudaraku,
Dia tunjukin perasaannya dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Makanya Yesus bisa nyambung dengan setiap kita. Nah sekarang pertanyaannya begini saudara. Secara cepat saya ingin bagikan begini. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Kalau saudara mau, ya kan, menjadi seorang pelayan yang efektif. Ya, kita ingin dong jadi dampak. Katakan amin saudara. Kalau orang bisa cerita sama kita tentang dirinya, tentang pergumulannya, tentang kesedihannya, saya percaya ini berkat besar loh buat kita. Katakan amin. Artinya kita dipercaya. Kalau orang nggak mau ngomong sama kita, kalau ngomong sama dia, ya kan, belum ngomong aja, udah langsung dimarahin, udah langsung dikatain. Oh, dah. Nanti ngomong yang diceritain lagi. Saya berdoa kita harus masuk. Tuhan berikan saya kepercayaan untuk jadi saluran berkat Tuhan. Kalau mereka tidak bisa ngomong sama Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai imam. Mereka bisa bicara sama aku dan aku akan bicara kepada Tuhan untuk Tuhan tolong dia. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Minimal untuk keluarga kita. Saya nggak lebih bicara tentang, mudah-mudahan bisa dalam aspek yang lebih luas. Satu gereja bisa, ya kan, satu kul kita, satu kelompok sel kita, dan lain sebagainya. Atau lingkungan dekat kita bisa ngomong. Saudaraku, nah gimana caranya mereka bisa terbuka sama kita? Yang pertama, kita duluan. Apa saja yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat bagimu, perbuat lebih dulu. Katakan amin. Kita harus berani jujur pertama. Dan terbuka tentang perasaan kita. Katakan amin. Ya Paulus dia berkata dalam 2 Korintus 6 ayat 11 tadi. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Paulus berkata jujur dan terbuka tentang perasaan dia. Saudaraku. Nah, saya ingin nanya sama saudara. Saat saudara merasa sedih, saat saudara rasa putus asa, saudara berani gak terbuka dengan seseorang tentang perasaan saudara? Atau saudara selalu nutupi dan selalu berkata, aku baik-baik aja, aku gak ada masalah. Kita gak akan pernah bisa melayani seseorang secara efektif. Sekali lagi saudara, kalau kita orang yang menutupi perasaan kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan hubungan yang sehat, hubungan yang otentik, saudara, hubungan yang asli, hubungan yang tidak ada kepura-puraan. Ya kan saudaraku, ya kan? Kalau saudara inginkan hubungan yang sehat ini, yang otentik, yang asli, saudara harus berani berkata jujur dan terbuka tentang apa? Perasaan. Katakan amin. Di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 36, saya dapatkan satu kisah di mana saudara Yesus melihat Maria sedang nangis. Dan juga Yesus melihat orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Alkitab katakan masgullah hati Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Di mana Lazarus kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Alkitab katakan ayat 35 saudara. Yohanes 11:35 katakan begini. Maka menangislah Yesus. Yesus gak jaim saudaraku. Ketika sedih bahkan di hadapan orang banyak. Yesus nangis. Dia tidak tutupi perasaan sedihnya. Dia nangis. Dia nangis. Saudara, dia nangis. Kata orang, lalu apa saudara? Reaksi orang-orang Yahudi yang ada bersama dengan mereka. Bersama dengan Yesus. Lihatlah betapa kasihnya kepada dia. Saudara Yesus. Maka tadi kita nyanyi. Waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku
Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirban-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Katakan amin. Saudara yang pertama harus buka, saudaraku. Ya kan, perasaan saudara ke Tuhan dalam doa. Saya bisa cerita juga sama orang. Saudaraku, orang yang saudara bisa percaya. Kita buka, gak semua buka. Karena hidup kita buka seperti kita buka kamar tidur kita. Gak semua orang bisa masuk kamar tidur kita. Kita lihat leveran orang. Kalau orang cuma ngantar paket, cukup aja saudara gak usah buka pintu depan. Saudaraku, ya kan, saudara yang buka pintu depan suruh antar paket gak usah masuk. Saudara terima paketnya, saudaraku, tanda tangan, selesai. Tapi kalau Pak RT yang datang, bukain pintu depan, masuk ke ruang tamu, Pak RT. Kalau sahabat, ya kan, bukain pintu depan, masuk ruang tamu, kalau bisa masuk ruang makan, bisa ajak makan baru itu sahabat. Tapi yang namanya tukang paket, Pak RT, sama sahabat, nggak bisa masuk ke ruang tidur. Saya bisa ngerti gak maksud saya? Kadang ada banyak orang jadi kecewa, hancur, gereja. Kenapa ya aku cerita, kok diceritain? Lah kamu salah orang. Ceritanya siapa? Ngerti gak saudaraku? Kalau ke ruang tidur, hanya untuk orang yang kita tahu. Dia mengasihi kita. Saudara saya mengerti semua. Katakan amin. Perasaan. Yang kedua, kita juga harus, ya kan, berani berlaku rendah hati. Harus berlaku rendah hati, berani mengakui apa? Kelemahan kita dan kesalahan kita. Saudaraku, Galatia 6 ayat 5, saya sengaja pakai The Living Bible ya. Ini agak sedikit menjelaskan saudaraku, kata-katanya ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setiap kita harus memikul kesalahan dan bebannya masing-masing. Karena, baca yang keras, tidak ada dari kita yang sempurna. Tidak ada dari kita yang sempurna. Kita ngerti, saudaraku, bahwa kita ini gak sempurna. Karena kita ngerti, kita gak sempurna, semua orang juga gak sempurna. Saya pikir kita gak perlu coba-coba atau mencoba hidup dalam kepura-puraan seolah-olah kita tidak pernah mengalami hal-hal yang susah. Hal-hal yang susah, yang menyedihkan. Kadang-kadang di luar jangkauan kita. Soal anak. Saya dengar cerita, satu ibu setia sama Tuhan. Begitu baik. Tapi anak-anaknya semuanya bikin dia nangis, sedih. Anak-anaknya gak bisa dibanggakan. Apa mau salahkan? Nggak bisa. Saudara, kadang-kadang kita tuh, ya kita nggak perlu hidup dalam kepura-puraan bahwa kita nggak pernah mengalami hal-hal yang susah, yang sedih, atau melakukan hal yang salah. Ya kan? Kita nggak perlu menampilkan diri kita sebagai orang yang apa? Sempurna. Kalau kita ingin melayani dan memulihkan orang lain yang sedang gagal, sedang jatuh, sedang berbuat salah. Saya kalau orang gagal, seorang jatuh, orang salah, saya nggak pernah. Saya belajar gitu loh. Kayaknya nggak efektif kalau emang tujuan kita untuk memulihkan, bangkitkan dia dengan menunjukkan, makanya kamu sih begini. Contoh dong saya. Aduh. Jangan saudara ngomong kayak gitu. Kalau menurut saya ya. Kayaknya nggak pas. Contohnya gimana? Saya pun pernah ngalami itu. Saya pernah ngalamin.
Tapi yang paling penting jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Saya sebagai pendeta banyak buat salah, banyak kegagalan. Satu hari saya juga suka omong tentang kesalahan, kegagalan dan lain sebagainya. Sama istri, sama para pemimpin yang lain. Saya bilang saya sudah salah nih. Saya salah loh. Saya lakukan satu kebodohan, keputusan yang salah. Saya menyesal, saya sudah bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang begitu. Semua teman-teman, saya dengar semua. Mereka tidak menghakimi. Ayo Pak, tetap bangkit Pak. Ayo kita jalan lagi bareng semua. Kita pun semua, tidak ada yang sempurna. Wah, ini yang sedang, inilah satu komunitas yang sangat dirindukan oleh banyak orang. Kalau orang dunia, kita akui kelemahan kita akui kesalahan kita, habis. Salah kecil dibesarin. Nggak ada masalah, nggak ada salah pun dicari-cari. Itu orang dunia. Tapi harusnya kita sebagai orang Kristen, keluarga Kristen, komunitas Kristen, ini yang harus kita buat. Karena kita berani mengakui kita nggak sempurna, saudaraku, maka kita pasti mudah untuk menerima orang-orang yang tidak sempurna. Lalu ketika mereka gagal dan salah, kita dengan mudah, kita maklum, kita ampunin, ayo kita bangkit lagi sama-sama. Itulah cool, saudara. Itulah pentingnya cool, katakan amin. Pentingnya kita punya komunitas, punya sahabat orang Kristen. Yang dimana kita bisa terbuka total sama dia. Ini gak bocor beritanya kemana-mana. Itu penting sekali saudaraku. Dimana ketika dia cerita semua, kita tidak pernah mengoreksi, mengeditnya, membetulkannya. Mesti gini-gini. Cukup kita dengarkan. Dengarkan. Karena kuping kita punya kuasa untuk kesembuhan dan pemulihan untuk orang yang mau cerita sama kita. Katakan amin. Saya pengalaman jadi pendeta saudaraku. Dari banyak orang minta konseling. Ya kan? Kebanyakan ada banyak hanya untuk cerita. Setelah saya dengarkan, sudah selesai. Iya, lega saya Pak. Saya tinggal doakan. Kadang-kadang ada yang gak perlu saya nasehatin. Ada berapa harus saya nasehatin. Saudara Yesus. Jadi kita gak perlu menampilkan sebagai orang yang sempurna. Sekarang kan gara-gara media sosial. Saudaraku, semua mau tampilkan, kalau apalagi di Instagram ya saudara ya. Wah mau nampilkan pokoknya. Wah mesranya suami istri. Pokoknya gak lama. War hancur rumah tangganya. Ini apa ini? Ya kan udah segala macam. Kan kita jadi terpengaruh. Wah harus sukses segala macam. Gak perlu. Bahkan sekarang ini di Indonesia sudah hati-hati nampilin yang itu. Saudara bisa mengerti maksud saya sini. Jangan takut. Akui. Saya juga gak pernah mau lihat diri kita. Aduh aku ini udah sempurna, udah lebih baik. Gak gini. Jangan. Masih banyak harus kita belajar. Katakan amin saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Saudara harus berani berlaku jujur tentang ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan saudara? Jauh cerita. Kekhawatiran saudara, itu cerita. Paulus juga dia berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 20 katakan gini. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Pernah gak saudara bicara gitu loh saudara sama pasangan, sama keluarga atau sahabat atau pemimpin rohani saudara?
aku takut loh. Aku khawatir dengan masa depanku, dengan pekerjaanku, dengan anakku ini. Tolong dukung doa buat saya. Pernah gak saudara? Ini penting saudara berani jujur tentang kekhawatiran. Sekali lagi saya berpikir, saya mau omong gini. Sering kali kita berpikir bahwa jika kita nanti mengakui dengan jujur ketakutan kita, kekhawatiran kita, maka orang akan mandang saya sebagai orang yang gak punya iman, orang yang gak rohani, orang yang lemah. Mungkin kita berpikir seperti itu. Saya mau beritahu pada saya, saudara, ini pikiran yang salah. Tergantung kita mau ngomongnya sama siapa. Seperti kepada siapa kita buka pintu itu. Pintu depan, pintu kamar tamu, pintu ruang makan, sama pintu tempat tidur. Siapa yang bisa kita bukain pintu itu? Saudara bisa mengerti maksud saya di sini? Katakan amin. Orang Kristen yang terhebat yang pernah hidup adalah orang Kristen. Saudara tahu orang Kristen yang model apa? Orang Kristen yang berani mengakui bahwa aku takut loh. Aku sedang takut. Kejujuran seperti itu diperlukan untuk sebuah hubungan. Katakan amin. Ya. Tuhan Yesus sendiri berani terbuka tentang perasaannya kepada Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia bilang apa saudara? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi maksudnya saya begini, kita mengakui yang namanya ketakutan kita, kekhawatiran kita. Bukan cuma kita cerita ketakutan kita, tetapi kita bisa akui aku takut ini. Tapi yuk kita doa. Kalau kita khawatir, ayo kita doa. Kalau udah doa sendiri masih khawatir, kita cerita kepada orang yang tepat. Kita omong sama dia, ayo doa bareng buat saya. Kira-kira nasihatnya itu apa? Saudara bisa mengerti sini. Ya, jadi orang-orang yang terluka di sekitar kita. Orang-orang yang mau kita layani, saudaraku. Ya kan? Mereka ini sebenarnya dia gak perlu cerita sukses kita yang palsu. Dia cuma mau ingin dengar gimana caranya kita bangkit. Katakan amin. Kita berjuang. Dia ingin dengar cerita kesaksian kita. Bagaimana caranya Tuhan bawa kita melewati masa-masa sulit dan kita keluar sebagai pemenang. Katakan amin saudara. Alkitab ini semua cerita dibuka semua di cerita Alkitab. Tentang apa saudara? Orang-orang yang melakukan, yang gagal, yang punya perasaan sedih, yang punya perasaan takut dan lain sebagainya. Itu dibuka di Alkitab. Dan bagaimana caranya kita bisa baca dan kita pelajari bagaimana Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri, dia punya takut. Aku khawatir, kamu jaga-jaga sini, kita doa. Di Taman Getsemani menunjukkan ketakutan sampai apa? Keluar keringat, berdarah saudaraku. Makanya Yesus itu relate. Ayat terakhir saya ingin bacakan buat saudara. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia juga ngalamin hal yang sama. Perasaan-perasaan sama. Saudara, tapi dia gak pernah buat dosa, gak pernah buat salah. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Katakan amin. Jangan malu saudara dengan perasaan saudara. Buka. Ya kan, sedih, kekurangan, ketakutan. Bagikan itu. Saudaraku. Jadi kalau kita bisa sama ya, kalau ini kan orang datang untuk dilayani kan seolah mereka ada di bawah, kita ada di atas. Nah, dengan kita terbuka akan perasaan kita, akan ketidaksempurnaan kita, akan ketakutan kita, kita sama. Kalau bisa, kita pun di bawah dia. Baru untuk kasih karunia akan ngalir.
Saya bisa ngerti sini. Katakan amin. Saya berdoa saudara menjadi pelayan Tuhan. Inilah jalan menuju kepada kebesaran dan kehormatan. Katakan amin saudara. Barang saya mau merendahkan dirinya, Tuhan akan angkat. Cara merendahkan diri dengan apa saudara? Yaitu cara kita terbuka saudara. Untuk tujuan aku bisa angkat kamu. Aku rendahkan diriku supaya aku bisa angkat kamu. Katakan amin saudara. Seperti orang Samaria yang baik hati. Sebelum dia mau gendong saudara orang Yahudi yang terluka habis dirampok. Caranya gimana untuk menggendong? Si Samaria harus merendahkan dirinya. Ya kan? Untuk supaya bisa dinaikkan ke atas keledai. Pelayanan tidak bisa kita tetap di atas. Sambil tunjuk-tunjuk ke bawah. Itu karena pelayanan dari jalan menuju apa? Kebesaran. Saya berdoa biar Tuhan angkat hidup saudara. Angkat pelayanan saudara, angkat bisnis saudara, hidup saudara, keluarga saudara. Saudara, nama saudara diangkat Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, masyarakat. Saya doa, saudara diberkati Tuhan. Tutup mata kita akan berdoa. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau ya Tuhan menjadi pelayan. Kami mau melayani bukan dilayani. Dan memberikan ya Tuhan nyawa kami. Untuk menjadi tebusan buat banyak orang. Tuhan ajar kami bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Ajar kami Tuhan untuk bisa mempermudah daripada hidup orang lain. Bukan menyulitkan. Bukan menyakiti. Tapi memudahkan, memulihkan, menyembuhkan. Kami bisa menolong orang-orang. Mewujudkan impian mereka. Tolong kami Tuhan. Pakai kami. Untuk sebagai pemenang jiwa-jiwa. Karena kalau mereka bisa mendapatkan Yesus. Mereka dapat semua. Tolong kami, percayakan kami. Untuk menjadi para konselor. Menjadi seorang konselor. Ya Tuhan yang bisa memulihkan rasa sakit. Penderitaan, kesedihan. Luka-luka. Daripada orang-orang sekitar kami. Sehingga mereka bisa bangkit ya Tuhan. Dari keputusasaan mereka. Urapi kami semuanya Tuhan. Sembuhkan setiap kami. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang membawa persembahan. Untuk ya Tuhan pelayanan menara doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Waktu ku tak aku. Waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku. Engkau yang tahu dan air mataku Kau taruh dalam kirbanmu. Waktu ku berseru Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku,
Bukan kacauan perjanjian ini, atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Prabu, haleluya. Mari naikkan punya diri bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari berdoa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis di Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.